bisa kesurupan, panjenengan juga bisa sakit. Kadang-kadang ini juga bisa pikiran panjenengan yang terganggu. Dasih ira bareng prapta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pantangan-pantangan sebelum menjelang maghrib. Menurut primbon Jawa, sebelum maghrib ini juga ada pantangan-pantangan yang tidak boleh kita langgar, karena ini berhubungan dengan keselamatan diri kita, ya keselamatan secara lahir, ya keselamatan secara batin, dan juga keselamatan secara kejiwaan. Ini sudah diatur semuanya, sudah dititeni nenek moyang kita, sehingga menjadi ilmu titen. Dan itu sudah dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang. Pantangan yang pertama, menurut primbon Jawa, sebelum maghrib, ya, ini ora oleh turu. Jadi sebelum maghrib jangan tidur. Nah, kenapa kok tidak boleh tidur menjelang maghrib? Karena maghrib ini kan pergantian siang menuju malam. Biasanya kalau di bagian barat itu kan ada semburat warna merah. Energinya ini berubah total. Energi siang menuju malam ini berubah total. Nah, identik ketika maghrib itu tadi, warna merah itu tadi, ini berhubungan dengan, kalau ilmiah ya, spektrum cahaya. Iki podo energinya dengan energine setan, demit makhluk gaib. Makanya kalau menjelang maghrib ini makhluk gaib itu energinya kuat sekali, kecepatannya lebih kuat. Kalau panjenengan tidur menjelang maghrib, sudah, nanti panjenengan lakukan saja 40 hari gitu saja. Edan. Kalau tidak gila, biasanya gini, lemah pikirannya, lupa terus, lalinan. Kemudian lemes badan itu. Kalau jenengan nanti coba, energi panjenengan terkuras, lemes badan itu. Kemudian pikiran linglung. Bisa-bisa panjenengan juga itu tadi, diberi mimpi yang enggak karu-karuan. Kalau maghrib itu waco pikirannya. Nanti akhirnya apa? Emosinan. Nah, itu. Jadi ya itu tadi, emosinan, lemah pikirannya, lupa, sering lupa, bingung. Karena apa? Ya badan kita ini tidak adaptasi dari siang ke malam. Ya taunya bangun tidur pagi padahal itu masih malam. Nah itu. Ya, ojo turu sore, ojo turu menjelang maghrib. Yang pertama. Kemudian pantangan yang nomor 2 menjelang maghrib, nah, menurut primbon Jawa, iki ojo keluyuran. Terutama anak-anak kecil, jangan membiarkan anak kecil ini menjelang maghrib itu masih dolanan di luar rumah. Nah, nang Jawa itu ndak digondol wewe. Itu tadi karena memang apa? Maghrib itu, ya, setan-setan itu bergentayangan, makhluk gaib itu saking banyaknya. Dan antara makhluk gaib yang satu dengan yang lain ini juga saling sembunyi satu sama lain. Karena apa? Di situ energinya kuat, yang lemah ini biasanya kalah sama yang besar. Lah kadang yang energinya lemah itu bisa masuk ke tubuh orang yang kosong, yang itu di luar rumah itu tadi, bisa kesurupan. Itu untuk apa? Menghindari bahaya dari
makhluk gaib yang energinya besar. Jadi makhluk gaib yang energinya kecil ini sembunyi. Sembunyinya di mana? Ya di tubuh orang-orang itu. Ya, jadi ojo keluyuran. Ya lebih baik di rumah, anak kecil ya. Kalau mau maghrib di rumah dulu. Nah, nanti diajak, kalau yang beragama Islam bareng-bareng sholat maghrib, berdoa. Nah, itu kan lebih bagus daripada di luar rumah keluyuran. Kemudian pantangan yang nomor 3 menjelang maghrib, ojo lali nutup lawang lan jendela kanthi asmaning Gusti. Kalau pintu dan jendela maghrib itu dibuka, jin setan priprayangan itu bisa masuk ke rumah jenengan, energinya nanti tidak bagus di rumah jenengan. Dan nanti boleh dibuka lagi itu ya habis isya lah sebentar, tidak apa-apa. Atau habis maghrib tapi sudah gak anu lah ya, gak lama dikit, nanti tidak apa-apa. Tapi kalau pas maghrib, menjelang maghrib sama maghrib, pintu dan jendela itu harus ditutup dengan asmaning Gusti Pangeran. Kalau dalam Islam ya ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pintu dan jendela sudah ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah ditutup dengan asmaning Gusti, nanti jin setan priprayangan, demit segala macam, tetek bengek niku nggih, yang energinya jelek-jelek itu tidak berani masuk ke rumah panjenengan. Nah, itu. Jadi jangan lupa menutup pintu dan jendela. Kemudian pantangan yang nomor 4 menjelang maghrib ini, jangan sampai ngeculno kewan. Jadi jangan sampai membiarkan hewan ini masih keluyuran. Wayah surup ya kewan-kewan di kandang. Hewan-hewan itu dimasukkan ke kandangnya masing-masing. Jangan dibiarkan liar hewan-hewan. Kenapa? Bisa tadi yang saya katakan, demit itu yang energinya negatif, yang kalah dengan energinya besar, demit yang besar itu lari ke sana kemari. Saking banyaknya karena portal bumi ini juga terbuka antara dunia manusia dengan dunia gaib terbuka, nanti bisa masuk ke hewan-hewan itu. Nah, jadi jangan membiarkan hewan itu tadi masih keluyuran atau harus di kandang. Kemudian yang nomor 5, pantangan menjelang maghrib yang tidak boleh dilanggar, ya, itu jangan ojo cerak-cerak karo kewan. Entah itu kucing, entah itu anjing, meskipun itu hewan peliharaan kita, kalau bisa menjelang maghrib sampai maghrib ya, itu jangan dekat-dekat dengan hewan dulu. Karena ini persoalan energi tadi. Persoalan antara makhluk gaib dengan dunia manusia tadi. Karena bisa saja makhluk-makhluk gaib yang energinya negatif itu masuk ke dalam tuh hewan itu tadi. Nah, itu nanti bisa berbahaya, bisa mengakibatkan rumah tangganya panjenengan nanti mungkin ada yang sakit, kemudian ada yang pikirannya tidak bagus, semrawut, nah, semacam itu. Jadi menurut Primbon Jawa, kalau bisa memang dan harus dihindari sebelum maghrib ya, itu ojo cerak-cerak kewan. Kemudian pantangan yang nomor 6 menurut Primbon Jawa, menjelang maghrib ojo mlaku-mlaku nok panggonan sepi. Jadi jangan berjalan atau keluar rumah jalan-jalan di tempat yang sepi. Karena apa? Ya tadi saking banyaknya makhluk gaib yang masuk ke alam manusia, ke dunia manusia. Nanti kalau kita jalan-jalan di tempat yang sepi, ya panjenengan nanti bisa kena pengaruh energi-energi yang negatif yang ditimbulkan oleh makhluk gaib tadi. Bisa kesurupan, panjenengan juga bisa sakit. Kadang-kadang ini juga bisa pikiran panjenengan yang terganggu. Kemudian pantangan yang nomor 7 ya, menjelang maghrib menurut Primbon Jawa, iki ojo mbandemi watu nok kamar mandi, nok laut, nok kali, tidak boleh.
Jadi melempar batu di kamar mandi, kemudian melempar batu di air, di sungai, di laut itu jangan. Karena tadi apa? Banyaknya sekali makhluk-makhluk yang gaib itu yang berada di tempat tersebut. Itu nanti kalau panjenengan sembarangan, ya, itu bisa berakibat fatal terhadap diri panjenengan sendiri. Kan ada itu kadang-kadang di laut, di pantai, itu kan yang melempar batu bagus itu kan ada itu. Nah, tetapi kalau bisa jangan menjelang maghrib. Kalau maghrib jangan. Ya, nanti sehabis isya tidak apa-apa. Pagi, siang, sore tidak apa-apa. Nah, itu. Kemudian pantangan yang nomor 8 ya. Pantangan yang nomor 8 menjelang maghrib, ojo nyapu. Jadi ojo nyapu maghrib-maghrib. Tadi iso ngundang setan. Terutama ini tidak menjelang maghrib saja. Ya, malam juga tidak boleh. Yang bagus ya yang siang kelihatan kan. Nah, kalau malam itu tadi ngundang setan. Jadi ojo nyapu maghrib-maghrib. Ora ilok. Ya, jadi itu ada beberapa pantangan-pantangan menurut Primbon Jawa menjelang maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi